Baik, jadi kalau kita berbicara tentang hope dan healing, berarti kita berbicara tentang kesehatan mental yang bermasalah, ya, sehingga membutuhkan healing, gitu ya. Ya, jadi kenapa hope? Itu karena orang-orang yang mempunyai masalah di dalam kesehatan mental itu kehilangan hope. Nah, ini didukung oleh berbagai riset, di antaranya adalah riset dari Fortuna dan kawan-kawan pada tahun 2020 itu menemukan bahwa eh, mental illness yang serius itu berasosiasi signifikan dengan hopelessness. Juga riset dari Reza Sei dan kawan-kawan 2015 itu menemukan bahwa pesimisme itu berkorelasi dengan berbagai mental illness. Jadi beberapa riset ini dan banyak riset lainnya sebetulnya menunjukkan bahwa orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan mental itu pada umumnya itu kehilangan hope. Nah, padahal hope itu merupakan penentu yang kuat, ya, untuk healing atau untuk recovery. Dan itu juga ditunjukkan oleh berbagai riset, diantaranya itu riset yang diadakan oleh Frank, itu yang menemukan bahwa komponen kunci untuk efektif healing adalah hope. Kemudian riset yang dilakukan oleh Atmasari dan kawan-kawan, ya, relatif baru tahun 2021 itu menemukan bahwa ada korelasi yang kuat antara hope dengan recovery. Memang hope itu sangat penting sekali untuk recovery. Nah, mengapa sih kehilangan hope? Saya tidak berbicara mengenai fisiologis, saya hanya membicarakan kehilangan hope itu dari sisi psikologis dan spiritual. Kalau dari sisi psikologis, kenapa orang kehilangan hope? Itu ada banyak sebetulnya teori yang bisa kita pakai untuk melihat kenapa orang itu kehilangan hope. Tapi di sini saya hanya melihat dari 3 teori saja secara singkat, yaitu yang pertama, itu orang itu kehilangan hope karena dia mistrust. Ini diambil dari teori Erik Erikson. Jadi Erik Erikson itu adalah teori yang membahas tentang perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahap. Dan tahap yang paling awal itu adalah pembentukan trust. Tidak terbentuk trust, maka orang itu akan kehilangan hope. Karena apa? Karena trust itu, dengan trust itu sebetulnya anak belajar untuk percaya kepada orang lain dan belajar percaya bahwa dunia ini aman. Jika tidak terbentuk, maka orang itu tidak percaya akan orang lain, tidak percaya bahwa dunia ini aman, dan tidak yakin kebutuhannya akan terpenuhi. Dengan tidak mempunyai keyakinan demikian, maka hope itu tidak terbentuk. Dan memang di fase yang paling awal dari teori Erik Erikson ini, yaitu pembentukan trust, itu virtue-nya itu adalah hope. Kemudian teori yang kedua yang bisa kita pakai untuk melihat kenapa seseorang itu kehilangan hope, yaitu teori dari Seligman tentang learn helplessness. Yang dimaksud learn helplessness itu adalah kondisi psikologis di mana seseorang itu merasa tidak yakin dapat mengontrol atau mengubah situasi negatif yang dialami.
Nah, biasanya disebabkan oleh karena kegagalan yang berulang-ulang. Nah, hal inilah yang membuat mereka itu sulit berharap hal positif. Dengan kata lain, mereka itu sulit untuk punya hope. Kemudian teori yang ketiga itu teori self dari ini ya, SDT itu self determination theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Itu mengatakan bahwa orang-orang yang kebutuhan tentang kompetens, relatedness, dan otonomi yang tidak terpenuhi itu membuat mereka itu hope. Apa itu kebutuhan kompetens? Kompetens itu adalah kebutuhan untuk merasa mampu dan efektif mencapai hasil yang diinginkan. Jika tidak terpenuhi, maka dia merasa tidak mampu. Ya. Nah, otonomi itu merasa kalau orang punya otonomi itu berarti dia merasa punya kendali atas pilihan dan tindakannya sendiri. Kalau tidak terpenuhi, berarti dia merasa tidak mampu untuk mengendalikan hidupnya. Kemudian kebutuhan relatedness itu adalah mempunyai relasi bermakna dengan orang lain. Kebutuhan bahwa dia itu merasa dicintai, diterima, dihargai. Kalau tidak terpenuhi, dia akan merasa tidak berharga dan tidak dicintai. Jika ketika hal tadi itu tidak terpenuhi, maka ada perasaan tidak mampu, rasa tidak dicintai, rasa tidak mampu mengubah situasi negatif, situasi sulit yang dihadapi, maka uh, sulit untuk mempunyai hope. Nah, itu dari sisi psikologis. Bagaimana dengan sisi spiritual? Jadi orang-orang yang kehilangan hope itu karena mereka mempunyai hambatan di dalam menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini juga didukung oleh riset-riset. Misalnya, riset Fadardi dan kawan-kawan tahun 2015 itu menemukan ada korelasi positif antara saya kepada Tuhan dengan hope in life. Ini menunjukkan memang kalau orang itu punya kepercayaan kepada Tuhan, ternyata mereka itu bisa punya pengharapan di dalam hidup. Juga riset dari Sandak ya dan juga Jankowski tahun 2011 itu menemukan ada pengaruh meditatif prayer terhadap hope. Di aktivitas spiritual itu ternyata bisa meningkatkan hope, berpengaruh pada pengembangan hope atau penumbuhan hope. Dan kalau saya simpulkan dari beberapa hal tadi, simpulannya sebetulnya masalah dasar ketiadaan hope itu adalah gambar diri yang terkoyak. Gambar diri yang terkoyak itu adalah aku tidak berharga. Kalau kebutuhan dia untuk merasa dicintai itu tidak terpenuhi, maka aku merasa tidak berharga. Merasa tidak berguna kalau kebutuhan kompetens tidak terpenuhi. Aku bodoh, aku tidak mampu, aku ditolak, aku tidak layak, dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya demikian. Nah, itu tadi hope. Kemudian bagaimana dengan healing? Setelah punya hope, maka healing itu bisa dimungkinkan. Ada dua hal juga yang saya coba angkat di dalam healing ini. Yang pertama yaitu aspek psikologis. Jadi eh, tadi disimpulkan bahwa hilangnya hope itu adalah rusaknya gambar diri. Sehingga hal utama di dalam healing itu adalah restorasi dari gambar diri atau restorasi dari the self. Nah, ini juga didukung oleh riset-riset, ya, yaitu antara lain riset dari Jaiswal dan kawan-kawan pada tahun 2020
Jadi dia meneliti database yang menulis tentang recovery dan mental illness dari 4.496 sumber yang dilakukan pada tahun 2018 sampai 2020, dan ada 60 sumber yang bisa memenuhi kriteria. Dan dari 60 sumber tentang healing, dia menemukan dan menyimpulkan ternyata untuk healing itu ada 3 elemen mayor, yaitu apa saja? Yaitu yang pertama itu adalah relationship. Relationship di sini itu adalah therapeutic relationship. Yaitu kalau orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental itu perlakukan secara equal, kemudian ada acceptance, empati, respect, compassion, connection, collaboration, dan juga relasi dengan uh, figur signifikan, yaitu keluarga dan juga teman-teman dekat, di mana melalui relasi dengan mereka, mereka itu bisa mengembangkan social skill dan uh, isolation itu menjadi berkurang. Juga relasi dengan komunitas yang lebih besar. Melalui relasi dengan komunitas yang lebih besar itu membuat dia itu bisa mempunyai sense of belonging terhadap komunitas. Jadi merasa bagian dari komunitas itu bisa mereka peroleh. Dan itu ternyata menyembuhkan. Itu yang pertama, relationship. Yang kedua itu adalah sense of self. Sense of self itu adalah gambar diri yang positif, yang bebas dari stigma, sense of self. Yang ketiga itu adalah participation. Participation itu adalah peran yang bermakna, baik dalam keluarga, di dalam komunitas, maupun orang-orang dengan masalah kesehatan mental ini bisa berpartisipasi di dalam menentukan menentukan apa yang dia ingin lakukan di dalam hidupnya. Dia bisa mengambil keputusan untuk melakukan apa yang dianggap baik di dalam hidupnya. Dan hal-hal itulah yang sebetulnya membuat gambar diri itu restorasi. Itu aspek psikologis. Ya. Bagaimana dengan aspek spiritual? Kalau saya melihat dari riset-riset yang telah ada, ternyata memang seperti tadi Bu Hera juga menyebutkan ya, bahwa menurut penelitian itu memang hal-hal spiritual itu sangat penting sekali untuk penyembuhan mental health ya, masalah mental health. Dan memang betul ya, riset dari SAIS dan kawan-kawan tahun 2021 itu menemukan bahwa daily spiritual experience scale, jadi pengalaman-pengalaman spiritual sehari-hari itu ternyata berkorelasi signifikan dengan recovery dari mental illness. Kemudian riset dari Miller dan kawan-kawan tahun 2018 itu juga menemukan bahwa spiritualitas itu penting sekali dalam hidup seseorang dengan mental illness. Dengan demikian, healing itu dimungkinkan jikalau ada pembaharuan spiritualitas, yaitu ada relasi dengan Allah. Nah, berdasarkan tadi penelitian-penelitian tadi, jadi bisa disimpulkan bahwa hope dan healing itu naturnya itu adalah sosial. Artinya apa? Artinya hope dan healing itu bukan hanya merupakan tanggung jawab personal, tetapi juga merupakan tanggung jawab komunal. Atau di dalam konteks gereja, itu adalah tanggung jawab gereja, komunitas anak-anak Tuhan. Komunitas atau gereja itu menjadi fasilitator agar hope dan healing itu dimungkinkan. Dan itu juga bisa kita lihat di dalam Alkitab. Ini juga menjadi prinsip di dalam Alkitab.
Misalnya di Galatia 6 ayat 2, di situ dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beban saat anggota tubuh Kristus itu menjadi beban semua tubuh Kristus. Kemudian di dalam Roma 12 ayat 15, di situ dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Dari ayat ini kita melihat bahwa itu harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara seiman kita. Yakobus 5 ayat 6 itu dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sembuh. Artinya sembuhan anggota tubuh Kristus itu dimungkinkan juga oleh hasil daripada doa komunitas. Tidak ada tanggung jawab komunitas. Dan tanggung jawab komunitas ini itu juga didukung oleh hasil-hasil riset. Dari hasil riset yang menemukan adanya asosiasi positif antara social support dan community engagement itu dengan mental health. Itu menunjukkan pentingnya komunitas bagi penyembuhan ya orang-orang dengan mental illness. Dan itu ditemukan oleh misalnya riset Oregon 1999, kemudian Corrigan dan juga temannya Pilan tahun 2004. UNOS juga menemukan, French juga dan Onaga dan Web. Beberapa riset ini ternyata menemukan memang pentingnya community engagement dan social support itu untuk mental health recovery. Kemudian bagaimana dengan spiritualitas? Pentingnya spiritualitas untuk penyembuhan. Ternyata juga didukung hasil riset empiris. Misalnya yang dilakukan oleh Stephen tahun 2022 yang menemukan bahwa spirituality skill itu berkorelasi positif signifikan dengan psychological sense of community. Ternyata sense of community itu juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan kehidupan rohani yang dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana konkretnya yang dilakukan gereja itu seperti apa? Di restorasi gambar diri itu seperti apa? Kan tadi ya, karena hope dan healing itu bukan hanya tanggung jawab personal saja, tetapi juga tanggung jawab komunal. Jadi apa tanggung jawab komunal? Berarti itu adalah tanggung jawab gereja. Dan ini dalam konteks gereja ya judul ini komunitas. Yaitu yang pertama itu adalah menghilangkan stigma. Karena penelitian itu juga menunjukkan bahwa stigma itu menghambat penyembuhan. Jadi berkurangnya stigma itu sebetulnya menolong penyembuhan. Nah itu dapat dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan relasi terapeutik. Tadi kan juga didukung oleh riset bahwa salah satu komponen recovery atau healing itu adalah terapeutik, yaitu komunitas itu seharusnya bisa mempraktekkan penerimaan melalui terapeutik, yaitu ekualitas, memberikan empati, memberikan respect, kolaborasi, connection. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh komunitas anak-anak Tuhan terhadap anak-anak Tuhan lain yang mengalami masalah dengan kesehatan mental. Kemudian untuk menghilangkan stigma tadi, hal yang terpenting lagi itu adalah kalau saya memikirkan itu adalah
redefinisi mental illness. Memang ada definisi mental illness secara klinis ya, tapi bagi kita komunitas orang percaya, kita perlu membuat definisi mental illness yang lebih bernuansa acceptance, penerimaan. Jadi apa itu? Kita tidak fokus pada kekurangan atau ketidaksamaan orang yang sehat secara mental dengan orang yang secara mental atau mengalami mental illness. Tapi kita fokus pada kesamaan. Misalnya bahwa orang-orang yang punya mental illness itu bisa dikatakan sebagai individu yang mempunyai lebih banyak duri dalam daging. Kita semua mempunyai duri dalam daging. Mungkin satu orang duri dalam dagingnya itu adalah penyakit tertentu yang dia itu sebetulnya ingin minta pada Tuhan supaya diangkat, tetapi nggak bisa. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai masalah dalam kesehatan mental, misalnya orang-orang depresi, ya depresi itulah mungkin duri dalam daging. Pengen itu dilepaskan, tapi ternyata Tuhan tetap izinkan itu ternyata. Kita juga perlu mendefinisikan ya. Misalnya orang-orang yang depresi itu adalah orang-orang yang memang butuh lebih banyak belajar saya pada orang lain. Dengan redefinisi mental illness yang seperti itu, maka itu akan mengurangi stigma dan itu akan memperbaiki sense of self. Ini dengan adanya relasi terapeutik yang dilakukan ya, maka itu akan memberikan faktor penyembuh yang tadi ya, menurut riset tadi yang tiga mayor, yaitu relationship. Nah ini juga ternyata didukung oleh riset. Penting sekali anu stigma, maksudnya itu penghilangan stigma ya. Dan ini didukung oleh hasil penelitian juga ya. Hasil penelitian Stanford itu pada tahun 2007 itu ternyata individu yang mempunyai mental illness yang mencari bimbingan di gereja itu mendapatkan penolakan dan disalahkan. Hal inilah yang membuat mereka itu menyembunyikan gejala yang alami dan mengabaikan perawatan yang mereka butuhkan. Itulah pentingnya kenapa di tugas daripada gereja itu adalah menghilangkan stigma. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah tugas komunitas itu adalah ya relasi dan menghilangkan stigma. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan ya, atau peran dan kebebasan untuk mengkontribusikan talenta dan pelayanan atau pertumbuhan tubuh Kristus yang memungkinkan mereka itu mempunyai pengalaman keberhasilan yang diakui oleh komunitas. Karena tadi ya di antara komponen healing tadi salah satunya itu adalah participation. Participation itu adalah bagaimana orang-orang dengan mental illness ini bisa mempunyai peran yang bermakna yang membuat mereka itu hidupnya itu bahwa dirinya itu punya makna seperti itu. Jadi mereka ini perlu diberikan kepercayaan dan kalau kita melihat Tuhan itu juga menitipkan ya banyak hal dan talenta kepada orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah dengan mental illness ini. Misalnya salah satu sangat terkenal itu adalah Handel ya. Handel itu kan yang mengarang Messiah. Jadi lagu rohani yang luar biasa sekali dan terkenal ya Messiah. Nah Messiah itu dibuat oleh Handel ketika Handel itu sedang ada di dalam periode manik. Jadi Handel ini tampaknya dia itu mengalami mental illness bipolar.
Kalau bipolar itu dia mengalami episode manik, ya, dan juga episode depresi secara bergantian. Dan ada anak-anak Tuhan yang lain yang diizinkan Tuhan untuk mengalami mental illness, tapi mereka itu punya bakat yang luar biasa. Nah, ini kalau mereka itu diberikan kepercayaan dan peran untuk bisa mengkontribusikan talenta, dan itu bisa dilihat ya menjadi, nah, itu yang akan memberikan sense of self bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana menolong mereka untuk punya relasi dengan Allah. Jadi Ibu Hera juga mengatakan bahwa gereja itu juga cenderung simplifikasi. Nah, untuk healing ini, maka firman Tuhan itu perlu diterjemahkan di dalam kompleksitas jiwa manusia. Jadi khotbah-khotbah, kemudian pendalaman-pendalaman Alkitab, itu sebetulnya perlu aplikatif untuk semua pergumulan, termasuk pergumulan-pergumulan yang dialami orang-orang dengan mental illness, orang-orang yang mengalami masalah dengan kesehatan mental, sehingga individu-individu yang demikian itu uh, tidak merasa exclude gitu, tidak merasa tidak menjadi bagian. Tetapi kalau pergumulan mereka itu juga diangkat gitu ya, maka mereka itu akan menjadi bagian, mereka itu akan terakomodasi. Misalnya ya, perintah bersukacitalah senantiasa, Filipi 4 ayat 4. Itu perlu aplikatif untuk semua orang itu yang mendengar. Ada orang-orang ya yang memang pada dasarnya itu lebih mudah bersukacita. Jadi apa sih pergumulan semua jemaat itu, termasuk orang yang mengalami mental illness itu, dengan sukacita itu pergumulan mereka seperti apa? Misalnya orang-orang itu yang depresi, yang pada dasarnya mereka itu memang pikirannya itu sudah cenderung negatif. Sulit mereka itu bersukacita. Lalu apa artinya perintah bersukacita untuk orang-orang yang punya pergumulan demikian? Tentu saja supaya ini khotbah ini aplikatif untuk semua pergumulan, kita harus juga memahami ya, faktor yang mempengaruhi orang itu bersuka. Itu jadi khotbah itu perlu aplikatif untuk semua pergumulan. Kemudian yang lainnya itu adalah konsep kebenaran itu harus utuh, harus integratif ya. Di SPTRI sangat ditekankan sekali ini integratif. Karena apa? Karena kalau konsep kebenaran itu kurang utuh, justru menimbulkan respon yang memperburuk kesehatan mental. Nah, ini juga didukung oleh riset-riset. Misalnya, riset dari Eldron Cow dan Petit tahun 2019 yang menemukan bahwa standar perilaku yang tinggi dari komunitas agama atau spiritual meningkatkan guilt dan shame yang justru berkontribusi terhadap depresi. Dan juga riset lainnya lagi, misalnya riset John Kerr dan kawan-kawan 2008 menemukan ternyata gambaran Allah sebagai hakim itu kalau orang-orang yang tidak mengalami gangguan mental atau mental illness atau kesehatan mental ya, jadi kesehatan mentalnya itu relatif oke, itu menimbulkan perasaan positif gambaran Allah sebagai hakim. Tetapi pada pasien mental health, gambaran Allah sebagai hakim itu dirasakan sebagai ancaman, disertai perasaan takut dan marah. Ini riset empiris ya. Nah, itu riset ini mendukung apa pentingnya kebenaran yang integratif itu akan apa pentingnya kota-kota yang integratif dan aplikatif, sehingga aplikasinya itu
bisa juga kena gitu ya pada orang-orang yang mengalami gumulan dengan kesehatan mental. Itu tanggung jawab komunal. Bagaimana dengan tanggung jawab personal? Ini prinsip aja karena tidak bisa dijelaskan dengan waktu yang singkat ya. Tanggung jawab personalnya itu apa? Perlu bergabung di dalam komunitas pendukung. Karena ini konteks gereja, maka gabung di dalam komunitas spiritual. Karena apa? Karena dengan bergabung dengan komunitas itu, maka peluang untuk mendapatkan penerimaan, untuk bisa terkoneksi dengan orang-orang lain itu bisa dimungkinkan. Karena tadi ya faktor penyembuhan ada 3 tadi menurut hasil riset. Riset dari berbagai riset, 60 riset yang meneliti tentang healing ini. Nah, dari situ maka kemungkinan untuk mendapatkan sense of self dan relationship yang merupakan faktor penyembuh tadi itu dimungkinkan. Yang lainnya itu adalah perlu mempraktekkan disiplin rohani dan Ya, terlibat di dalam pelayanan. Mempraktekkan disiplin rohani itu membuat mereka ini mempunyai peluang ya oleh anugerah Allah. Oleh anugerah Allah mereka itu bisa mempunyai pengalaman-pengalaman rohani. Dan mereka perlu terlibat, mau terlibat di dalam pelayanan. Kalau komunitas anak Tuhan itu menjangkau mereka, memberi kepercayaan mereka untuk pelayanan, maka itu akan menimbulkan atau menumbuhkan participation yang juga merupakan salah satu faktor penyembuh sangat penting. Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan adanya tanggung jawab komunal dan personal tadi, maka restorasi gambar diri itu dimungkinkan. Kalau restorasi gambar diri itu dimungkinkan, maka hope itu terbangun. Antara lain, lihat dari apa? Dari mereka itu akhirnya punya goals. Menurut teori hope ya yang dikemukakan oleh Snyder, ternyata goals itu merupakan hal yang fundamental ya dan ditemukan oleh Robert Emmons pada tahun 2005. Ternyata goals yang paling fundamental itu adalah intimacy dan generativity. Itu memenuhi kebutuhan psikologis dan juga spiritualitas. Nah, kalau terlibat di dalam pelayanan, mempraktikkan disiplin rohani, maka spiritualitas, pengalaman-pengalaman spiritual yang dianugerahkan oleh Tuhan, itu bisa menjadi goal yang sangat fundamental. Dan juga tadi ya, dalam komunitas dan komunitas Tuhan, relasi terapeutik dengan mereka, maka itu memungkinkan terbentuknya intimasi dan juga creativity. Kalau ikut aktif terlibat di dalam pelayanan, sense of generativity itu bisa terbentuk karena mereka itu bisa membagikan apa yang mereka itu sudah miliki ya, talenta-talenta yang sudah mereka miliki ke orang lain dan generasi-generasi. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan mengenai hope dan healing ya.